Halo, jumpa lagi di channel ini, channel bercerita baik puisi maupun novel. Kembali lagi dengan saya. Pada video sebelumnya saya sudah berjanji untuk menceritakan 3 judul sekaligus, hanya saja ternyata terlalu panjang. Eee, jadi kedepannya saya akan bacakan tiap video hanya satu judul. Mohon maaf juga menggunakan kacamata karena sedang iritasi. Baik, kita akan membacakan judul kedua dari buku Tore Hayden dengan judul Venus. Seperti ini bukunya. Duka Lara si anak cantik. Judul kedua yaitu Anak Cantik. Ketika aku meneliti daftar nama murid, jariku sampai pada sebuah nama yang sangat kukenal, Billy Gomez. Dia adalah seorang anak laki-laki keturunan Latin berusia 9 tahun. Bertubuh kecil dengan rambut hitam tebal tak bisa diatur. Menyukai kemeja warna mencolok dan berkuku jari paling kotor yang pernah kulihat dimiliki seorang anak. Namun sekalipun tubuhnya kecil, Billy tidak lemah. Dia memiliki otot-otot sehat dan kuat seperti cerpelai yang dikombinasikan dengan agresivitas liar. Karena temperamennya yang meledak-ledak dan mulutnya yang lancang, dia dikeluarkan dari 2 sekolah sebelumnya. Aku telah bekerja ekstra keras baik dengan anak itu maupun gurunya tahun lalu. Tetapi bisa dibilang aku tidak berhasil. Billy masih meracau dan melawan. 3 anak laki-laki lainnya tidak kukenal. Anak kelima, seperti yang diperkirakan Julie, adalah Venus. Keesokan harinya ketika aku datang, Venus sudah berada di atas temboknya lagi. "Hello Venus," sapaku sambil lewat. Tidak ada tanggapan. Dia bahkan tidak menoleh ke arahku. Aku berhenti dan menengadah. "Venus?" Tak ada tarikan otot sedikit pun untuk menunjukkan bahwa dia sadar sedang diajak berbicara. "Aku gurumu yang baru. Maukah kamu berjalan ke kelas bersamaku?" Kegagalannya untuk merespon begitu sempurna, sehingga hal pertama yang kupikirkan adalah bahwa dia tentu telah kehilangan pendengarannya. Kubuat catatan dalam benakku untuk memeriksa tes apa saja yang pernah dijalaninya. Setelah menunggu beberapa saat lagi, akhirnya aku menyerah dan masuk ke gedung sekolah sendirian. Siswa pertama yang masuk kelas adalah Billy. "Oh tidak, jangan kamu!" Dia berteriak dan menepuk jidatnya keras. Dia hampir terjengkang karena tamparannya sendiri. "Oh tidak, 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 tidak. Aku gak mau ada di sini. Aku gak mau kamu." "Hai Billy, aku juga senang bertemu denganmu," kataku. "Dan tahu gak, kamu orang pertama yang datang ke sini. Jadi kamu boleh memilih meja yang mana saja." "Kalau begitu, aku pilih meja di kafetaria," katanya segera dan melesat ke pintu. Hei ho, aku menyambar kerah bajunya. "Bukan meja mana saja di luar sana, meja yang ada di sini." Billy membanting bawaannya di atas meja terdekat. "Aku tidak mau meja manapun di sini," katanya dengan muram. "Aku cuma mau keluar dari tempat sialan ini." Aku meletakkan jariku di bibir. "Jangan berkata seperti itu di dalam kelas, oke? Kamu paling tua di sini. Jadi aku minta kamu memberikan contoh bagaimana berbicara yang baik. Kamu bisa mengawasi lidahmu demi aku kan?" Billy memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut dan berusaha menarik. "Akan kucoba," katanya dengan suara tidak jelas. Tapi kukira aku gak bisa menarik keluar lidahku cukup jauh agar bisa kuawasi. "Billy, bukan begitu maksudku." Billy tertawa histeris. Begitu histeris sampai dia terjatuh dari kursinya.
Saat itulah Bob muncul, menghalau masuk dua anak laki-laki kecil dengan rambut merah paling mengagetkan yang pernah kulihat. Rambut mereka merah, merah tembaga, cerah, disisir melekat pada wajah kecil tirus yang dipenuhi bintik-bintik coklat seukuran tetes hujan. "Ini Shane," kata Bob, sambil agak menekankan tangannya pada anak laki-laki di sebelah kanannya. "Dan ini Zane." "Shane dan Zane? Ya Tuhan, mengapa orang tua melakukan hal seperti itu terhadap anak-anak mereka? Mereka kembar identik yang mengenakan setelan seperti yang biasa dipakaikan seorang ventriloquist pada bonekanya. Celana polyester, kemeja bergaris-garis, dan sulit dipercaya, dasi kupu-kupu. Seperti aku, Billy juga terpukau oleh kemunculan mereka. "Mereka Dalmatian ya?" tanyanya terheran-heran. Sebelum aku bisa menjawab, seorang wanita Afro-Amerika gemuk dengan rok corak bunga-bunga cerah muncul dan mendorong maju seorang anak kecil tinggi kurus. "Ini Jesse," katanya dengan tetap memegangi kedua bahu kurus anak itu. "Ini kelas Jesse." Bob memberi jalan dan wanita itu mendorong si anak ke dalam kelas. "Kamu harus baik demi nenek. Kamu harus istimewa demi ibu ini dan nenek akan mendengar semua hal baik yang kamu lakukan hari ini." Dia mencium samping kepala cucunya dengan menatap. Anak itu menghindar. Kemudian sang nenek keluar. "Sini," kataku. "Kau mau duduk di kursi ini?" Anak itu melemparkan barang-barangnya ke atas meja dengan marah. "Oh tidak, jangan kamu, jangan di sini. Kamu gak boleh duduk di sini," teriak Billy. "Gak boleh ada anak hitam jelek duduk di sini. Karena aku duduk di sini. Tore, suruh dia duduk di tempat lain." "Kamu mau berkelahi?" Jessie mengepalkan tinjunya. Kedua anak laki-laki itu saling menerkam tepat di atas meja dan berguling jatuh ke lantai. Aku melompat, menyambar kerah Billy dan mendorong Jessie ke samping. Bob menyeringai agak jahat. "Kulihat kamu sudah mendapatkan segalanya. Jadi sebaiknya aku tinggalkan kamu," katanya dan menghilang di balik pintu. "Aku gak mau duduk dengannya, dia gila," kata Billy menyambar tasnya dari atas meja. "Lebih baik aku duduk dengan Dalmatian. Kemarilah kalian, ini meja kita, biar anak jelek itu duduk sendiri." Aku memegangi pundak Billy lagi. Untuk sementara, kukira setiap anak akan duduk sendiri. Satu orang per meja. "Kamu duduk di sana, Jane. Kamu Jane, kamu duduk di sini. Jessie di sana. Sen sebelah situ. Oke, ini meja kalian dan ini kursi kalian. Jadi ingat tempatnya ya, karena aku ingin pantat kalian melekat di kursi itu sampai kalian dapat izin untuk berada di tempat lain." "Melekat?" teriak Billy dan melompat berdiri. "Mana lemnya?" Dia duduk beranjak ke rak buku, menggertakaki sebuah keranjang. "Aku harus melekatkan pantatku di kursi itu. Mana lem?" "Billy, duduk." "Tapi kamu bilang pantatku harus melekat. Aku perlu lem. Aku cuma mau melakukan perintahmu. Duduk." Dengan senyum riang dia duduk. "Meja-meja ini untuk kami?" tanyanya. "Ini meja kami?" "Ya, itu meja kalian." "Wow," katanya sambil membelai permukaan kayu. "Asik, mejaku sendiri. Di mana ya akan kutaruh sesampainya di rumah nanti?" "Billy, apa muridnya cuma kami berempat saja?" tanya Jessie. Tiba-tiba aku teringat Venus. Bel sudah berbunyi dan dia belum masuk ke kelas. Aku pergi ke jendela. Venus masih di atas tempat tembok. Tetapi di bawahnya ada Wanda. Lengannya terjulur. Dengan lembut dia menurunkan Venus. Aku melihat mereka mendekati gedung sekolah. Ternyata
Wanda mengantarkan adiknya sampai ke pintu kelas. Dia seorang gadis kikuk bertubuh besar, setidaknya kelebihan berat 13 kilogram, jerawatan dan rambutnya agak acak-acakan. Pakaiannya kusut, tidak pas dan jelas mengeluarkan bau. "Halo," sapaku. "Dia mau masuk sekarang," Wanda berkata dengan nada riang. "Ayo anak cantik, waktunya sekolah." Venus mendongak memandangku dengan mata terbuka lebar, membuat kontak mata tanpa ditutup-tutupi. Aku tersenyum kepadanya. Dia tidak membalas senyumku. Dia hanya menatap. "Kemarilah," aku menawarkan tanganku. "Mau kutunjukkan mejamu?" "Dia nggak berbicara," kata Wanda. "Terima kasih atas perhatianmu," sahutku. Tapi sekarang waktunya Venus sekolah. Aku masih menjulurkan tanganku kepada Venus. Waktunya untuk mulai. "Dia nggak mau sekolah." "Kurasa kamu nggak sekolah, ya kan Wanda? Tapi Venus sekolah. Ayo sayang, waktunya cari tempat duduk. Pergilah anak cantik." Wanda berbisik dan meletakkan tangannya di punggung Venus. Dia mendorong anak itu masuk ke kelas dengan lembut. "Dah Wanda," kataku. "Terima kasih telah mengantarkannya. Kamu mau dadah dulu ke Wanda, Venus? Kita mau bilang, sampai ketemu pulang sekolah nanti, Wanda." "Dadah anak cantik," kata Wanda. Lalu dia berbalik dan pergi. Anak cantik bukanlah panggilan yang akan kuberikan kepada Venus setelah aku punya kesempatan memandangnya dari dekat. Dia tidak bersih, juga tidak terawat dengan baik. Kulit hitamnya semakin gelap oleh lapisan daki lama dan rambut panjang terbagi dalam dua jalinan. Tampaknya seseorang pernah mencoba mengepangnya dan gagal. Pakaiannya terlalu besar dan ada noda makanan di bagian depan. Dan seperti kakaknya, dia bau. "Oke sayang, kamu boleh duduk di kursi ini." "Kenapa kamu suruh dia duduk di bangku Dalmatian?" tanya Billy. "Kenapa enggak kamu suruh dia duduk dengan anak laki-laki hitam jelek itu? Kamu harus pisahkan anak-anak hitam." "Tapi Billy, kita tidak memilah-milah orang dari warna kulitnya di sini. Jadi aku lebih suka kalau kamu berhenti meributkan soal itu," sahutku. "Aku juga lebih suka kalau kamu berhenti mengatakan Dalmatian. Dia bukan anjing. Dia anak laki-laki dan namanya Zain." "Namaku Shane," anak itu menyela dengan nada tersinggung. "Dan kamu tutup mulut, anak bodoh. Akan kukatakan kepadamu siapa yang bodoh." Billy berteriak marah. "Kau mau kutinju sampai pingsan ya?" Sebelum aku tahu apa yang terjadi, Billy sudah menerjang ke arah Shane. Namun Shane tidak mundur. Dia balas menerkam. "Ya, akan kuremukkan kepalamu," teriaknya. "Akan kuhancurkan kamu di jalan sampai ke jerawat-jerawatmu. Lalu kuinjak-injak." Ya, Jen menimpali. Aku juga. Dan aku berpikir, Tuhan, tahun ini akan asik sekali. Aku sungguh-sungguh gembira melihat Juli datang pukul 1 siang. Pagi ini tak ada hal lain kecuali adu tinju yang panjang. Shane dan Jen yang berusia 6 tahun masuk ke kelas ini dengan diagnosis FAS, Fetal Alcohol Syndrome atau sindrom alkohol janin, yaitu kondisi yang diderita bayi dalam kandungan ketika sang ibu menggunakan alkohol secara berlebihan semasa hamil. Akibatnya keduanya memiliki bentuk fisik khas seperti peri kecil yang mencirikan sindrom alkohol janin, IQ di bawah rata-rata, dan masalah perilaku yang serius, terutama hiperaktivitas dan gangguan konsentrasi. Bahkan gambaran muram ini kurang memadai untuk mewakili para pemberontak kecil itu. Dengan perilaku gila, wajah identik mirip boneka Howdy Doody, dan pakaian aneh ketinggalan zaman, mereka bagaikan tokoh-tokoh dalam film horor yang menjadi hidup untuk meneror kelas ini. Jessie 8 tahun, menderita sindrom Tourette yang akan menyebabkan dia mengalami kontraksi otot-otot yang berulang dan tak terkendali.
seperti kedipan mata yang cepat, sentakan kepala, dan dengusan hidung seakan dia sedang pilek, padahal tidak. Di samping itu, dia begitu obsesif membereskan barang-barang. Dia terutama sangat memperhatikan kerapian letak pensil dan penghapusnya di meja. Itu jelas bukan jalan penuh harapan kebahagiaan di kelas ini. Pada saat anak-anak lain menyadari bahwa hal itu penting baginya, dengan penuh minat mereka berusaha mengganggu posisi barang-barang yang tersusun rapi, hanya untuk membuatnya beres-beres lagi. Itu juga bukan gagasan yang bagus dengan segera aku mengetahuinya. Obsesivitasnya memberikan kesan awal bahwa Jessie adalah seorang anak yang agak rewel dan pemilih. Namun di balik tabir itu, dia adalah seorang anak dengan pemikiran tokoh jahat dalam film Star Wars, Darth Vader. Segalanya harus dilakukan sesuai dengan kemauannya. Siapapun yang menolak akan menemui kematian. Dibanding dengan ketiga anak itu, Billy menjadi tampak lebih jinak. Dia hanya agresif, seorang anak yang kelebihan tenaga dan terlalu percaya diri sehingga ingin menyerang siapa saja. Apakah itu masuk akal ataupun tidak? Seorang anak dengan mulut yang selalu bekerja lebih cepat daripada otaknya. Selalu lebih cepat. Titik. Bisa dikatakan aku terpaksa mengabaikan Venus panjang pagi karena sibuk menghentikan perkelahian di antara anak laki-laki. Dia tampak tidak keberatan, tidak mendapat perhatian. Bahkan, dia lebih sering kelihatan tidak benar-benar hidup, terpuruk di kursinya. Dia hanya duduk memandang ke depan. Aku pernah menawarkan buku cerita. Aku pernah menawarkan puzzle, kuai-kui. Semua itu kulakukan dengan terburu-buru, sambil mengejar salah satu anak laki-laki. Dan aku tidak punya waktu untuk duduk bersamanya. Meskipun begitu, Venus menerima apapun yang kuberikan kepadanya dan membolak-baliknya dengan lambat dan tak acuh untuk beberapa saat, tanpa menggunakannya secara benar. Kemudian, begitu aku mengalihkan perhatian, dia membiarkan benda itu jatuh dan melanjutkan duduk tanpa bergerak. Setelah Juli datang, aku memberinya tugas menjadi wasit anak laki-laki. Kemudian, kubawa Venus menyingkir. Aku ingin segera mengukur kebisuan Venus. Aku belum yakin apakah itu perilaku efektif yang dapat dikendalikan atau ada masalah fisik lebih serius yang menghambatnya berbicara. Tetapi aku tahu dari pengalaman bahwa jika diamnya bersifat psikologis, aku perlu menghentikan sebelum kami menjalin hubungan yang didasari kebisuan. Ikut aku, kataku. Berjalan ke sudut ruangan jauh dari Julie dan anak-anak lain. Venus memperhatikanku secara langsung dan terbuka. Kontak matanya bagus dan ini kuanggap sebagai tanda positif. Kecil kemungkinan autisme menjadi penyebab kebisuannya. Kemarilah, ayo. Aku ingin kau melakukan sesuatu denganku. Venus terus memandangiku, tetapi tidak bergerak. Aku kembali ke bangkunya. Ayo ikut aku, kita akan bekerja sama-sama. Aku membuatnya berdiri dengan meletakkan tanganku di bawah sikunya. Kubimbing dia ke salah satu sudut kelas dengan meletakkan tanganku di bahunya. Kamu duduk di sini. Aku menunjuk sebuah kursi. Venus tetap berdiri. Aku meletakkan tanganku di kepalanya dan menekannya ke bawah. Dia duduk. Kutarik kursi di seberangnya dan duduk. Kemudian kudorong tabung krayon dan selembar kertas di meja di hadapannya. Aku mau menceritakan sesuatu yang sangat istimewa, kataku. Sebuah rahasia. Kamu suka rahasia? Dia menatapku dengan pandangan kosong. Kuberikan penekanan suara pada kata rahasia. Dia mencondongkan tubuhku ke arahnya. Aku tidak selalu menjadi guru. Tahu apa yang kulakukan? Aku bekerja dengan anak-anak yang kesulitan berbicara di sekolah. Seperti kamu, kuakui
itu bukan rahasia menarik, tetapi aku mencoba membuatnya kedengaran sangat istimewa. Tugasku adalah membantu mereka agar bisa berbicara lagi, kapan saja mereka mau. Aku meringis. Bagaimana menurutmu? Maukah kamu mulai berbicara lagi? Venus terus mengarahkan matanya ke wajahku. Pandangannya tidak teralihkan, tetapi pandangan itu jelas bertabir. Aku tidak mendapatkan petunjuk sedikit pun tentang apa yang sedang dipikirkannya. Atau bahkan, apakah dia sedang berpikir? Penting sekali untuk berbicara di kelas kita. Berbicara adalah cara agar orang lain tahu apa yang kita rasakan. Berbicara adalah cara memberitahu orang lain apa yang kita pikirkan. Karena mereka tidak bisa melihat ke dalam kepala kita. Mereka tidak akan tahu kalau kita tidak berbicara. Kita harus memberitahu mereka. Begitulah cara orang untuk saling memahami. Begitulah caranya kita menyelesaikan masalah dan mendapatkan bantuan ketika kita memerlukannya. Dan itu akan membuat kita merasa lebih bahagia. Jadi, kita perlu belajar menggunakan kata-kata. Venus tidak pernah mengalihkan pandangannya dari mataku. Dia nyaris tidak berkedip. Aku tahu, sulit sekali untuk memulai berbicara, karena kamu terbiasa diam. Rasanya berbeda, rasanya menakutkan. Tak apa. Boleh kok merasa takut di sini, boleh juga merasa bingung. Jika dia merasa bingung, Venus jelas tidak menunjukkannya. Dia menatap langsung ke wajahku. Aku mengulurkan selembar kertas. Aku mau menggambar untuk kamu menggambar untukku. Gambarkan aku sebuah rumah. Tak ada gerakan. Kami duduk, saling menatap. Sini, mau ku bantu memulai? Aku gambarkan tanahnya. Aku mengambil krayon hijau dan menggambar garis panjang dasar kertas. Lalu kuputar kertas kembali menghadapnya dan kudorong tabung krayon ke depan. Nah, sekarang bisakah kau menggambar rumah? Venus tidak memandang ke bawah. Dengan lembut aku menjangkau ke depan dan mengarahkan kepalanya sehingga dia memandang kertas. Aku menunjuk kertas. Tidak terjadi apa-apa. Tentu dia tahu apa itu rumah. Dia berumur 7 tahun. Dia sudah pernah duduk di taman kanak-kanak 2 kali. Namun, mungkin dia juga memiliki hambatan perkembangan seperti kakaknya. Barangkali mengharapkan dia menggambar rumah terlalu berlebihan. Ini, pegang krayon ini di tanganmu. Aku harus bangkit, mendekatinya di seberang meja. Memegangi lengannya, mengangkat tangannya, menyelipkan krayon dan meletakkan kembali tangannya di meja. Dia tetap memegang krayon, tetapi tangannya terkulai di atas meja seperti ikan mati. Ku ambil krayon lain dan membuat coretan di atas kertas. Bisakah kamu membuat garis seperti ini? Tanyaku. Ayo, gambarlah garis di samping garis yang kubuat. Aku mengamatinya. Mungkin dia kidal. Aku tak pernah melihatnya mengambil apa-apa. Jadi aku asumsikan saja begitu. Kupindahkan krayon itu dari tangan kanan ke tangan kirinya. Dia tidak menggenggamnya dengan baik. Jadi aku bangkit, mendekatinya di seberang meja. Mengangkat tangan kirinya, membetulkan posisi krayon dan meletakkan kembali tangannya di meja. Aku kembali ke tempat duduknya, mencoba terdengar luar biasa gembira. Aku berkata, aku kidal dengan nada seperti yang aku akan diucapkan orang ketika menyatakan komentar. Aku miliuner. Tidak, dia tidak ingin bekerja sama. Dia hanya duduk dan menatapku lagi. Mata hitamnya terselubung dan tak terbaca. Baiklah, ini tak akan berhasil bukan? Aku berkata dengan riang dan menyingkirkan kertas dari meja. Mari kita coba yang lain. Dia menatapku. Aku beranjak mengambil sebuah buku anak-anak. Kugeser kursiku ke sampingnya. Aku duduk dan membuka buku. Mari kita lihat ini. Dia menatapku.
Buku di tanganku adalah sebuah kamus bergambar, dan halaman yang kubuka penuh ilustrasi berwarna. Binatang-binatang kecil yang mengendarai mobil dan melakukan berbagai pekerjaan lain. Mari kita lihat gambar ini. Lihat, mereka semua berada di dalam bus. Mereka itu apa ya? Binatang apa ya mereka? Tikus? Bukan. Dan ini mobil polisi. Dan lihat, salah satu polisi ini seekor singa. Polisi lainnya binatang apa ya? Dia menatapku terus. Ini lihat ke sini. Aku menggerakkan kepalanya sampai dia menghadap pada halaman buku. Binatang apa lainnya? Binatang apa polisi ini? Tak ada respon. Binatang apa? Tak ada respon. Binatang apa? Tak ada respon. Sama sekali tak ada. Dia hanya duduk, tak bergerak. Yang ini, aku mengetuk-ngetuk gambar. Dia hanya duduk, tak bergerak. Binatang apa ini? Aku bertahan selama beberapa menit lagi, dengan cepat mengulang pertanyaan yang sama, tanpa membiarkan kesenyapan menyela sedikit pun. Irama percakapan dua arah kuisi sendiri sepenuhnya dengan satu pertanyaan. Binatang apa itu? Brak, aku menggebrak meja untuk membuat bunyi keras dan tiba-tiba. Itu teknik yang kasar, tetapi sering sangat efektif. Aku berharap kejutan akan membantunya melampaui hambatan awal, sebagai yang pernah dialami anak-anak lain. Namun dalam kasus Venus, aku juga tertarik, hanya untuk melihat apakah teknik itu bisa mancing reaksinya. Aku berharap melihatnya terlompat atau setidaknya berkedip. Venus hanya mengangkat kepala dan memandangku. Kamu bisa dengar ini? Tanyaku. Waktu aku memukul meja seperti tadi, kataku dan mengebrak meja lagi dengan tiba-tiba. Kamu bisa dengar itu? Tentu saja aku dengar. Billy berteriak dari seberang kelas. Kamu mencoba menakut-nakuti kami ya? Venus hanya duduk tak berkedip. Kuraih buku kembali ke hadapanku dan mulai kubalik halaman-halamannya. Ya, baiklah. Mari kita coba yang lain. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan sebuah cerita. Mau kubacakan cerita untukmu? Matanya terarah pada wajahku. Tak ada anggukan, tak ada gelengan kepala. Tak ada apa-apa. Nyaris tak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa anak itu lebih dari sebuah patung lilin yang secara kebetulan tertinggal di kelasku. Ya, baiklah. Aku punya gagasan yang lebih baik. Bagaimana kalau istirahat? Tetap tak ada reaksi pula. Sekian judul kedua dari Venus Deklarasi Anak Cantik. Kita lihat cerita selanjutnya di video selanjutnya. Sekian.